Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa. Malam ini fokus kita itu tertuju pada sebuah hasil yang mengejutkan banyak pihak. Kemenangan telak yaitu Arsenal atas Atletico Madrid dengan skor 4-0. Kita bahas. Siapa yang menduga benteng pertahanan paling kokoh di Eropa, racikan Diego Simeone, itu bisa runtuh begitu parah? Ini bukan hanya tentang skor, bro. Tapi ini tentang bagaimana Mikel Arteta itu merancang master plan. Merancang master plan yang secara sistematis membongkar filosofinya holismo. Filosofinya Diego Simeone. Mari kita bedah tuntas. Dimulai dari kejutan babak pertama, sebelum peluit dibunyikan, ekspektasinya adalah pertandingan yang ketat, ya kan? Minim peluang dan perang mental ala Diego Simeone. Itu. Namun, Arsenal di Emirates Stadium pada pertandingan kali ini nih, itu memiliki rencana berbeda. Agresif total sejak di detik pertama. Arsenal itu langsung mengambil inisiatif, tidak memberikan Atletico Madrid itu menemukan pinjakan untuk membangun blok. Tidak menemukan pinjakan. Karena itu mereka yang terkenal disiplin juga kan. Atletico dikenal dengan disiplin, pinjakan pertahanan yang disiplin. Kunci awal dominasi Arsenal itu terletak pada intensitas counter pressing-nya yang luar biasa juga kan. Arteta itu menempatkan pemain kuncinya terutama Declan Rice dan Zubimendi di posisi yang sangat maju. Di tengah cuman agak majuan, mempressing gitu. Tujuannya itu jelas memaksa poros ganda Atletico Madrid itu membuat putusan-putusan cepat di bawah tekanan. Ketika Atletico Madrid itu berusaha melakukan transisi cepat. Satu-satunya cara mereka menyerang yaitu Arsenal segera merespon kan. Ketika satu-satunya menyerang, ya Arsenal langsung merespon dengan 5 hingga 6 pemain langsung mengepung bola. Dan strategi ini efektif, memaksa Los Coloneros itu melakukan turnover bola di area berbahaya dan mencegah mereka itu melepaskan umpan panjang yang akurat menuju ke pemain di depan dan di sayap. Bukan hanya pressing, Arsenal juga menunjukkan kreativitas dalam build up. Itu Gabriel Magalhaes yang biasanya hanya berfungsi sebagai bek tengah, pertandingan kali ini itu diinstruksikan untuk berani agak maju dan memberikan umpan vertikal yang mencegah garis, atau bahkan dia untuk berani melepaskan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Kehadirannya di area ofensif ini memberikan dimensi tak terduga yang membuat back-back Atletico itu kebingungan siapa yang harus mereka jaga. Babak pertama ini adalah masterclass menurut gua dalam menghukum filosofinya Simeone di fase transisi ini. Setiap kali Atletico Madrid melakukan kesalahan kecil, Arsenal pasti menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang brutal. Dan momen-momen di mana itu pemain Arsenal si Eze itu menciptakan peluang di awal laga. Atau Martinelli yang berlari di sayap. Dan ini adalah cerminan dari kegagalan Atletico untuk mengontrol sisi lapangan. Ini memaksa kipernya itu Jan Oblak, kiper kelas dunia bahkan harus bekerja keras berulang kali. Sebuah pemandangan langka di bawah
Diego Simeone yang biasanya pertahanan mereka itu kuat banget ya kan. Arsenal itu menanamkan atau memenangkan pertandingan di lini tengah dan mengubah Emirates stadiumnya itu menjadi arena yang sangat tidak nyaman bagi tim tamu. Salah satu faktor yang paling mematikan dalam kemenangan telak ini itu adalah keberhasilan Arsenal. Keberhasilan Arsenal memanfaatkan situasi set piece. Selama bertahun-tahun, pertahanan Atletico Madrid dalam skema bola mati itu dianggap sangat sempurna. Mereka jarang kebobolan dari set piece. Namun di pertandingan kali ini itu menjadi titik lemah terbesar mereka. Dan Arsenal itu mengeksploitasi habis-habisan. Statistik menunjukkan dari 4 gol Arsenal, ada 2 yang berawal dari dari situasi bola mati ya kan. Itu Mikel Arteta itu jelas telah merancang variasi set piece yang sangat spesifik untuk melawan Atletico Madrid atau membongkar marking ketat Atletico Madrid. Gol pertama Arsenal yang dicetak oleh si Gabriel ya, itu adalah bukti nyata. Ini bukan hanya sundulan kuat Gabriel, tapi juga kualitas delivery umpan tendangan bebas dari Declan Rice yang sangat exquisite, dan penempatan pemain Arsenal yang brilian di dalam kotak penalti. Itu pemain Arsenal itu berhasil menarik back-back Atletico ke posisi yang canggung, bingung, menciptakan ruang kosong bagi pemain seperti Gabriel Magalhaes untuk datang dari lini kedua dan nyundul bola tanpa ada kawalan, tanpa ada penjagaan yang ketat, tanpa ada yang menjaga gitu. Selain set piece, Arsenal juga sukses melakukan eksploitasi overload di sayap kiri, sayap kanan juga. Gabriel Martinelli itu ditemani fullback yang berani menyerang terus-menerus, menciptakan keunggulan jumlah pemain 3 lawan 2, bahkan itu melawan back kanan Atletico. Martinelli itu dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya itu berulang kali memaksa fullback lawan seperti Hanko untuk meminta bantuan dari back tengahnya. Ketika back tengah bergeser, celah di antara back tengah Atletico Madrid itu tercipta, dan celah inilah yang menjadi menjadi trigger bagi striker Arsenal, yaitu Victor Gyökeres, penyerang barunya mereka, untuk bergerak ya kan. Victor Gyökeres itu pada pertandingan kali ini itu menunjukkan pergerakan cerdas menjauh dari marking ketat back tengahnya Atletico Madrid, atau masuk cepat ke dalam ruang kosong yang ditinggalkan oleh back-backnya Atletico Madrid. 2 gol yang dicetak Gyökeres itu membuktikan bahwa Arsenal itu berhasil merusak rantai pertahanan Atletico. Dan ini bukan lagi tentang pertahanan zona, tapi tentang keraguan dan kekalahan mental yang mulai merasuki para pemain Atletico Madrid karena taktik overload Arsenal yang tidak ada henti-hentinya. Makanya kalah Atletico Madrid dari situ. Memasuki babak kedua, perubahan taktik dari Diego Simeone itu sangat dinanti-nantikan ya kan. Namun yang terjadi itu adalah ketidakmampuan filosofi
dari Diego Simeone beradaptasi dengan kecepatan dan agresi Arsenal. Biasanya yang gue lihat Atletico itu akan melakukan pergantian pemain yang pragmatis ketika uh, tidak berjalan dengan lancar gitu kan skema-skemanya, untuk memperketat lini tengah atau beralih ke formasi yang lebih defensif lagi gitu. Dan pertandingan kali ini adaptasi tersebut itu datang terlambat atau tidak efektif sama sekali. Simeone dikenal dengan prinsipnya. Dia tuh terkenal banget dengan prinsipnya. Kami tidak perlu menguasai bola, yang penting menang. Itu. Namun dalam pertandingan kali ini mereka hanya menciptakan 47% position. Angka yang sebenarnya ya cukup tinggi juga untuk Atletico. Tapi itu terasa jauh lebih rendah di lapangan. Dan lebih parahnya lagi, field till, rasio penguasaan bola yang sepertiga akhir lawan di sepertiga akhir lawan. Arsenal itu mencapai 61% berbanding terbalik 39%. Data field till ini menunjukkan bahwa Arsenal itu secara efektif mengunci Atletico di area pertahanan mereka sendiri. Dan kegagalan adaptasi ini itu memiliki dampak psikologis yang besar. Para pemain Atletico itu terlihat frustasi dan kehilangan kepercayaan pada struktur pertahanannya mereka. Begitu. Mereka mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dan tidak harus dilakukan juga gitu kan. Semakin memudahkan, kalau kayak gitu kan semakin memudahkan Arsenal untuk meluncurkan serangan balik kedua. Kiper Joan Oblak itu meskipun melakukan beberapa penyelamatan itu tidak bisa membuat banyak karena pertahanan di depannya itu mulai tidak terorganisir gitu. Ya maksudnya backnya gitu. Kekalahan ini juga itu menyoroti kelemahan baru Atletico Madrid dalam pertahanan man-to-man-nya. Begitu. Dan ketika Arsenal melakukan rotasi posisi cepat, misalnya antara Martinelli, Eze, atau siapa sih? Saka, marking individual para pemain Atletico itu menjadi kacau lagi. Dan ini adalah ironi. Karena filosofi Diego Simeone, holisme itu dibangun di atas solidaritas dan disiplin. Namun di bawah tekanan tinggi dan set piece yang luar biasa dari Arsenal, para pemain kunci seperti Hanko dan para pemain ATM yang lainnya itu mulai membuat kesalahan-kesalahan fatal. Kekalahan 4-0 ini itu adalah bukti bahwa sepak bola total modern ala Arteta yang membangun pressing tinggi, penguasaan set piece, dan pergerakan cair di serangan maksudnya. Ini kini memiliki jawaban untuk pertahanan paling tangguh sekalipun, termasuk pertahanan yang dibangun oleh Diego Simeone, Atletico Madrid. Kemenangan 4-0 ini dari atas Atletico Madrid ini bukan sekadar 3 poin menurut gua. Ini adalah pernyataan tegas dari Arsenal bahwa mereka telah bertransformasi menjadi tim elit yang mampu menghancurkan berbagai gaya permainan. Begitu. Dan ini adalah signature win yang membuktikan kedewasaan taktis sekuat Mikel Arteta. Begitu. Dampak jangka panjangnya itu adalah yang pertama, ini adalah validasi filosofi Arteta. Selama ini Arsenal itu sering dituduh hanya mampu bermain indah
tapi kurang kejam dan pragmatis melawan tim-tim besar yang harus bertahan, melawan tim-tim yang pertahanannya solid gitu kan. Pada pertandingan kali ini mereka itu membuktikan kombinasi dari keduanya. Mereka bermain indah dengan build up yang rapi, ya kan? Namun mereka juga sangat kejam dalam menghukum kesalahan lawan, baik melalui set piece, maupun transisi cepat. Itu Gyökeres juga mendapatkan dorongan kepercayaan diri yang sangat besar dengan mencetak 2 gol brace dan menegaskan bahwa Arsenal ini memiliki striker yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan peluang yang tercipta. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kekuatan pertahanan yang kolektif Arsenal juga patut diacungi jempol menurut gua. Ya meskipun mereka terus menyerang, Arsenal itu nggak terus-terusan menyerang juga, dia juga sempat keserangan juga, banyak juga. Arsenal berhasil mencatatkan clean sheet, mempertahankan rekor sempurna mereka di awal Liga Champions musim ini. Peran backnya itu William Saliba dan si Timber dan back-back lainnya, Gabriel, siapa lagi tuh, pokoknya yang lainnya lah, dalam meredamkan ancaman serangan balik Atletico yang sporadis juga kan. Serta kerja keras Declan Rice dalam melindungi lini belakang, menunjukkan keseimbangan antara penyerangan dan pertahanan. Dan ini adalah ciri khas tim yang siap bersaing, memperebutkan gelar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan yang paling penting, ini hasil ini mengirimkan pesan psikologis kepada seluruh tim-tim yang ada di Eropa, khususnya tim Liga Champions ya. Mengalahkan tim elit dengan selisih gol besar ini, terutama dengan merusak sistem pertahanan mereka yang legendaris ya kan, terkenal dengan pertahanan yang ketat, akan membuat tim manapun itu berpikir 2 kali sebelum bermain pasif melawan Arsenal. Kemenangan ini itu menetapkan Arsenal sebagai salah satu favorit kuat di kompetisi ini dan sebagai tim yang memiliki kedalaman taktis untuk mengatasi tantangan apapun, ya kan? Arsenal, The Gunners itu telah melampaui fase hanya bermain bagus dan kini berada di fase menghancurkan lawan. Begitu. Oke, itu dia bedah tuntas kita. Arsenal yang kejam, Arsenal yang cerdas, Arsenal yang mematikan. Apakah ini Arsenal yang akan menjuarai Liga Champions? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya. Kalau guanya nggak sibuk.